kasih-Mu. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita pada sore hari ini? Doa kami kiranya kita semua ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pada pertengahan minggu ini saudaraku, dalam acara GP Grace Sharing terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita membuka Alkitab kita dari Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 yang firman Tuhan berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, untuk sekarang ini kira-kira penyakit apa yang paling berbahaya dan paling ditakuti oleh manusia? Seru kalau kita mendengarkan pertanyaan ini, mungkin kita akan menjawab bahwa penyakit jantung ini yang sekarang ini paling ditakuti dan sangat berbahaya. Penyakit kanker, atau juga saudaraku penyakit yang ditimbulkan oleh karena adanya virus corona yang menyerang manusia, yang sekarang ini begitu mengerikan, mewabah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dalam sebuah artikel kesehatan dituliskan bahwa ada satu penyakit yang paling berbahaya dalam hidup manusia, yaitu penyakit kehilangan semangat hidup. Perhatikan lagi saudaraku, ada penyakit yang paling berbahaya yang sekarang ini tanpa disadari oleh manusia, yaitu penyakit kehilangan semangat hidup. Saudaraku, mengapa penyakit ini begitu berbahaya? Karena penyakit ini memiliki dampak yang ditimbulkan ketika orang mengalami kehilangan semangat. Apa dampaknya ketika orang mengalami kehilangan semangat? Misalnya, kalau orang kehilangan semangat makan, maka dampak yang ditimbulkan adalah tidak ada selera untuk makan. Kalau orang itu sudah kehilangan semangat untuk bekerja, maka dampak yang ditimbulkan adalah orang ini sudah tidak mau bekerja. Orang ini sudah mulai malas. Akibatnya apa? Nganggur. Lalu bagaimana kalau orang ini kehilangan semangat untuk hidup? Apa akibatnya, saudaraku? Orang kalau kehilangan semangat untuk hidup, maka akibatnya adalah orang ini sudah tidak mau lagi hidup, enggan untuk hidup. Dengan kata lain, orang ini pengennya adalah mati. Bayangkan saudaraku, kalau ini terjadi, betapa berbahayanya penyakit kehilangan semangat hidup. Apa sih arti semangat, saudaraku? Semangat itu artinya roh. Semangat itu artinya kemauan. Semangat itu artinya perasaan, artinya gairah, seluruh kehidupan batin dan jiwa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata penyakit yang paling menakutkan adalah jika kehilangan semangat untuk hidup. Oleh sebab itu benar kata firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang dokter ahli kardiologi, ahli penyakit jantung, namanya Robert Elliot, ya, Dr. Robert Elliot, telah menemukan bahwa orang yang kehilangan semangat hidup itu bawaannya itu marah-marah saja. Orang kalau kehilangan semangat hidup, maka orang ini selalu memendam perasaan. Nah, orang yang memendam perasaan, orang yang bawaannya marah-marah, itu berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah tinggi, risiko serangan jantung, dan juga bisa menyebabkan stroke. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini agar kita tetap memiliki semangat untuk hidup? Firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita,
Kita harus memiliki hati yang gembira. Kita harus memiliki hati yang gembira. Seperti firman Tuhan dalam terjemahan lain, dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hati yang gembira itu menyehatkan badan, sementara hati yang murung itu mematahkan semangat. Hati yang gembira menyehatkan badan, tetapi semangat yang murung, hati yang murung itu mematahkan semangat. Jadi dengan jelas ayat ini tidak mengatakan kepada kita bahwa kegembiraan hati itu begitu penting. Kegembiraan hati itu sangat bermanfaat, seperti obat, berfungsi sebagai obat. Jadi rasa gembira yang didasari bukan karena situasi dan kondisi, melainkan didasari dari hati yang bersukacita di dalam Tuhan, itu akan menjadi obat buat kita. Lalu bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati kita ini tetap bisa bersukacita? Yang pertama, saudara-saudaraku, bangun selalu hubungan dengan Tuhan lewat doa dan firman-Nya. Bangun selalu hubungan kita dengan Tuhan lewat doa dan firman-Nya. Dan yang kedua adalah apa? Berserah diri kepada Allah yang mengatur hidup kita. Jangan biarkan hidup kita ini dikuasai ketakutan. Jangan biarkan hidup kita ini dikuasai kecemasan dan kekhawatiran. Khawatir itu rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan kita memang tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi bukan berarti kita takut menghadapi hari esok. Makanya kita berserah diri kepada Allah yang mengatur hidup kita, yang menjadi penguasa atas hari esok. Dan yang ketiga, saudaraku, hiduplah selalu dengan berpikiran positif. Jangan membiarkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Mengapa? Karena justru itu akan merusak hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sekarang ini? Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang ada, adakah hati kita tetap bersuka cita? Atau hati kita sekarang ini justru dikuasai oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh kegelisahan, yang membuat semangat kita mulai patah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan berita baik kepada saudara. Mari kita datang kepada Kristus. Karena Kristuslah yang bisa memberikan semangat bagi hidup kita. Kristuslah yang bisa menjamin hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Di dalam Kristus, marilah kita hadapi hidup ini dengan semangat dan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita bersama-sama, saudaraku, akan berdoa memohon berkat Tuhan lewat firman yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami memiliki semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa hidup kami saat-saat seperti ini, sering yang terjadi dalam hidup kami adalah kami mulai kehilangan semangat, kami mulai kehilangan harapan. Karena melihat beban dan pergumulan serta sakit penyakit yang kami alami. Namun pada hari ini ya Tuhan, bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Untuk itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Jaga pikiran dan hati kami, agar hati dan pikiran kami benar-benar dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan GP Grace Sharing pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Amin.